Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga pada mata pelajaran matematika wajib. Masih di bab yang sama, yaitu tentang geometri ruang. Hari ini kita akan masuk subbab yang selanjutnya, yaitu tentang jarak dua titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Jarak. Jarak di sini maksudnya adalah jarak terdekat yang kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Nah, jarak terdekat di sini maksudnya adalah jarak yang nantinya akan membentuk suatu garis saling tegak lurus, sehingga penghitungannya bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Yang pertama, konsep jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik ini dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras biasa. Jadi, kita harus benar-benar teliti dalam menentukan segitiga siku-siku mana yang akan kita pilih. Kenapa segitiga siku-siku? Karena pada siku-siku akan ada sudut 90 derajat. 90 derajat di sini maksudnya nanti garisnya akan saling tegak lurus. Jadi, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini adalah contoh dari jarak dua titik ya. Nah, contoh soal. Bisa kalian baca di sini, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah, yang pertama jarak titik ke A ke F. Yang ke B, jarak titik A ke P dengan titik P adalah titik tengah HF. Yang ketiga, jarak titik A ke N dengan titik N adalah titik tengah EC. Yang keempat, jarak titik B ke Q. Titik Q berada di garis EH dengan EQ sama dengan 2QH. Penjelasan yang pertama, jarak titik A ke F katanya. Tadi ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti ini ya. Peletakannya jangan sampai salah. A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya urutannya. Ditanyanya jarak titik A, titik yang A ini ke titik F. Oke, dengan panjang setiap sisinya itu 6 cm. Karena dia kubus, berarti setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Untuk menghitung jarak A ke F, kita bisa menggunakan segitiga yang mana? Kan A ke F ini, berarti pada bidang depan kan? Nah, kita bisa ambil segitiga yang mana siku-sikunya. Berarti segitiga A, B, F. Seperti itu ya. Atau boleh juga kita ambil segitiga A, E, F. Jadi boleh kita A, B, F atau A, E, F. Kalau di sini di contoh ibu menggunakan segitiga A, E, F. Dan dia siku-siku di E, berarti di E ini dia garis EF dan garis EA saling tegak lurus. Nah, untuk mencari panjang AF, berarti menggunakan teorema Pitagoras. AF, karena dia berada di sisi miring, berarti rumusnya adalah akar dari sisi sebelahnya. AE dikuadratkan ditambah EF dikuadratkan. Kalau untuk mencari sisi miringnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya soalnya untuk mencari bukan sisi miring, tapi sisi yang saling tegak lurus, berarti dikurang. Sisi miringnya dikurang dengan sisi lainnya. Karena ini yang dicari adalah sisi miring, berarti sisi lainnya kita jumlahkan. Seperti ini. Belajar lagi tentang teorema Pitagoras kalau misalnya ada di antara kalian yang lupa. AE di sini karena dia rusuknya sama semuanya berarti AE sama dengan 6 dan EF juga sama dengan 6. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36 ditambah 36 sama dengan 72. Akar dari 72 adalah 6 akar 2. Atau kalau misalnya kalian ingin menggunakan rumus cepatnya, ini hanya berlaku pada kubus ya. Hanya berlaku pada suatu bangun ruang yang sisi-sisinya itu sama panjang. Misalnya kubus, salah satu contohnya. Misalkan dia di sisi sini 6, kemudian di sisi sini juga 6, pasti 6 kan karena kubus. Berarti diagonal bidangnya adalah sisi, berarti sisinya kita misalkan A akar 2. Berarti kalau misalnya di sini 6, berarti di sini 6 akar 2. Makanya jawabannya 6 akar 2 itu cara cepatnya ya, tanpa menggunakan rumus Pitagoras. Oke. Contoh yang kedua, yang selanjutnya, jarak titik A ke P dengan titik P adalah titik tengah HF. Seperti ini gambarnya. Titik A ke P dengan titik P adalah titik tengah dari si HF.
HF, titik tengahnya. Kita ambil di tengah-tengahnya seperti ini. Dia udah di sini udah dibilang bahwa P itu merupakan titik tengahnya. Nah, berarti jarak antara A ke P bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Segitiga mana yang kita ambil? Di sini Ibu ambil segitiga AEP. Seperti ini ya. Ini karena segitiga yang paling mudah yang bisa kita lihat. Siku-siku di E. Seperti ini, ya kan? Nah, berarti rumusnya adalah untuk menghitung AP, karena AP ini merupakan sisi miring, berarti AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat. Berarti AE-nya karena di sini 6, berarti di sini 6. Oke, 6 ya. Nah, untuk EP sendiri, EP. Kalau misalnya tadi di soal sebelumnya, Ibu udah bilang, kalau misalnya diagonal bidang pada kubus, rumusnya adalah A akar 2 atau S akar 2. Kalau misalnya sisinya 6 berarti 6 akar 2. Karena E ke G otomatis diagonal bidang kan? 6 akar 2. Tapi karena dia cuma minta garisnya setengahnya atau bisa dikatakan EP berarti 6 akar 2 kita bagi dengan 3. 6 akar 2 bagi 3. Bagi 2 ya karena dia kan setengah-setengah ya. Jadi 6 akar 2 dibagi 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak E ke P adalah 3 akar 2. Baru kita masukkan ke Pitagorasnya. Berarti AE kuadrat 6 kuadrat ditambah EP kuadrat 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. 3 akar 2 dikuadratkan. 3 kali 3 9. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. 9 kali 2 18. 36 tambah 18 54. Jadi akar dari 54 adalah 3 akar 6 seperti itu. Selanjutnya, jarak titik A ke N. A ke N dengan titik N adalah titik tengah dari EC katanya. EC. Oke. Di sini EC. EC di sini merupakan diagonal ruang ya. Nah, kalau diagonal ruang rumusnya seperti apa? Di sini sudah Ibu jelaskan. Oke. Ya. Oke, seperti ini ya. Berarti di sini dibilangnya untuk menghitung jarak A ke N, kita gunakan segitiga siku-siku AXN katanya. AXN. Oke, boleh. Berarti kita kan ingin mencari rumus jarak A ke N ya. Berarti kita bisa menggunakan segitiga AXN atau bisa juga kita menggunakan segitiga si ENX. Boleh. Yang ini segitiga ini. Atau boleh juga kita menggunakan segitiga CNY. Sama aja ya. Nah, oke. Sekarang Ibu coba pakai AXN. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah jarak A ke X. Jarak A ke X. Karena di sini N itu merupakan titik tengah dari E ke C, otomatis dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti bagi 2. Bagi 2 dari si E ke C. Karena dia bagi 2, otomatis dia simetris ya. Jadi jarak E ke N dan jarak N ke C ini sama. Nah, oke. Kalau misalnya dia sama, otomatis si X ini, jarak X ini merupakan hasil bagi 2 dari si EA-nya. Berarti kalau misalnya AE-nya itu 6, berarti AX-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Pintar. Jadi kita ambil. Di sini AN-nya kan di siku-sikunya di X ya. Siku-sikunya di X. Jadi A ke N-nya itu berarti sisi miring. A ke N sama dengan akar dari AX dikuadratkan ditambah XN dikuadratkan. AX-nya berapa? 3. 3 kuadrat ditambah X ke N-nya. Diagonal bidang. Nih, diagonal bidang ya. E ke G itu diagonal bidang. Jadi kalau misalnya kita tarik semua garis-garis ini yang sejajar, berarti jaraknya sama. Kalau misalnya yang E ke G aja 6 akar 2, berarti X ke Y juga 6 akar 2. Di sini Ibu ambil suatu garis bantu ya. Berarti X ke N sama dengan 6 akar 2. Bagi 2 berarti 3 akar 2. 3 akar 2 dikuadratkan. 9 tambah 18, 27. Akar dari 27 adalah 3 akar 3. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat.
Jarak titik B ke Q. Titik Q berada di garis EH dengan EQ sama dengan 2 kali QH.